사랑은 계속해서 yellow. Aku di Bandung pesen 2 hotel. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian rekomendasi hotel 100 ribuan di pusat kota Bandung. Bener-bener 100 ribuan aja ya, lebih dikit sih, kayak 130 ribu. Aku memilih stay 2 hari 2 malam di Bobopot, alun-alun Bandung. Letaknya juga sangat strategis ya, ada di pinggir jalan. Deket banget kalau mau ke alun-alun Bandung, tinggal jalan kaki aja 5 menit. Ke Braga juga deket banget, jalan kaki juga kayaknya nggak nyampe 10 menit. Sekarang aku akan ajak kalian masuk ke bagian dalam hotelnya ya. Kebetulan pintu masuk hotelnya ini agak melipir sedikit ke arah belakang. Mereka juga menyiapkan parkiran untuk mobil dan motor, tapi aku nggak sempet explore dan rekam bagian lahan parkirnya guys. By the way, ini di pintu masuknya ada security dan security-nya helpful banget dan ramah. Proses check-in-nya juga sangat cepat ya. Nggak ada deposito di sini by the way. Dan di bagian resepsionis ini juga disiapin amenities. Ini adalah bagian communal space-nya. Lumayan banyak tuh tempat duduknya. Bobopot alun-alun Bandung ini terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 ada resepsionis, lantai 2 dan 3 itu adalah pot atau kamar tidurnya. Kemudian di lantai 4 itu ada rooftop, di mana di bagian rooftop ini ada kayak communal space lagi. Dan ada musola juga. Rooftopnya ini kayak sekalian merangkap jadi public space. Kebetulan aku dapat kamar atau dapat pot di lantai 2. Nomor potnya itu adalah 24. Nanti di resepsionis kita akan dikasih kunci locker. Nah, kita akan ganti alas kaki kita dengan alas kaki khusus dari Bobopot ya. Kalau kalian perhatikan di bagian lantainya ini kayak ada nomor ya. Nah, itu adalah nomor atau petunjuk arah di mana letak pot kita itu berada. Jadi kita tinggal ikutin arahnya aja tuh, mau ke kiri atau ke kanan sesuai dengan nomor pot yang kita dapat. Anyway, di lantai 2 ini, khususnya di bagian pot-pot ini, terdapat banyak communal space juga ya. Kita bisa menggunakan meja dan kursi itu untuk makan guys. For your information, bagian dalam pot ini tidak bisa dipakai untuk makan dan minum. Jadi ya untuk aktivitas makan dan minum kita harus keluar dan mengandalkan communal space yang udah disediakan oleh Bobopot. Untuk fasilitas toilet, tenang aja, dipisah ya antara toilet laki-laki dan perempuan. Sekarang mari kita lihat fasilitas bagian dalam potnya. Untuk masuk ke bagian dalam pot, kita harus scan dari aplikasi Bobopot ya. Kuncinya itu udah otomatis, bisa kita buka melalui aplikasi. Terus di bagian samping juga kita disediakan kayak semacam gantungan ya. Ada 3 gantungan gitu. Kalau aku pakai gantungannya itu untuk gantungin tas dan handuk. BTW handuk di sini tebal dan wangi. Nah, di bagian depan ada cermin bulat ya untuk kita OOTD, dan ada semacam storage kecil untuk kita naruh koper atau kayak naruh skincare mungkin juga bisa. Nah, aku pilih kasur yang ada di bawah alias tipe kamar Earth Single. Di bagian atas itu ada fasilitas AC, pengatur suhu udara, semacam exhaust gitu kali ya, biar nggak pengap. Ini juga aku suka banget sih, bantalnya empuk banget dan kasurnya juga empuk banget. Tidur di sini dipastikan sangat nyenyak sekali. Nah, menurutku fasilitas ini juga menarik. Di bagian tembok potnya ini kayak dikasih semacam LED atau layar gitu ya, yang mempunyai fungsi yang sangat banyak. Salah satunya adalah kita bisa setting warna lampu dari LED ini aja. Bisa kita ubah jadi warna hijau, biru, putih, atau mode pelangi gitu. Keren sih. Belum apa-apa aja udah dibuat takjub sama Bobopot. Oh, ini juga nggak kalah penting, jendela. Kita bisa tutup tirainya ya. Kalau tidur ya ditutup, kalau lagi nggak tidur boleh dibuka. Karena jendelanya ini transparan, jadi kita bisa lihat teman-teman kita di pot sebelah lagi ngapain, kepo-kepo gitu kan. Atau bisa ditutup aja sih, nggak usah dibuka-buka kalau kalian lebih suka yang private gitu. Pasti kalian menanyakan, apakah sempit tidur di tempat yang kayak gitu? Jawabannya enggak, lihat aja kepalaku tuh dengan atap potnya masih ada space guys. Ini tinggiku sekitar 180-an cm. Dan untungnya masih ada space tuh di atas kepala. Dengan catatan posisinya duduk ya, jangan berdiri kalau di atas kasur. Di posisi rebahan pun kita nggak akan kesempitan. Karena kasurnya ini emang didesain pas gitu ya, ukurannya untuk 1 orang aja. Ini selimutnya juga berguna banget sih, karena AC di pot ini sangat dingin walaupun suhunya minim. Selama di pot kalian pasti akan selimutan sih. Sebenarnya kalau kalian pesen kamar yang untuk 1 orang
nggak begitu sempit juga ya. Setahu aku kalau kalian pesan kamar yang tipenya single itu nggak boleh 2 orang guys. Jadi kalau single ya harus 1 orang, kalau mau 2 orang ya double. Nah bedanya single dengan double itu ya nggak ada beda sebenarnya, cuma beda ruangannya aja, cuma beda kasurnya ya. Kalau kasur double itu terkesan lebih luas gitu. Di lantai 4 itu ada rooftop guys. Kayaknya besok pagi aku mau kasih lihat kalian rooftop di atas ya. Ada communal space juga, ada tempat duduk, ada musola, ada tempat kayak peralatan masak gitu. Jadi kalau kita beli makanan di luar pakai mangkok di atas, langsung dicuci pakai sendok, pakai mangkok. Terus ada microwave juga. Besok kita lihat ya pagi-pagi. So far so good banget sih, tapi memang kendalanya kayak kurang mobile aja sih, kayak kurang mobilitas aja, karena apa-apa harus pakai HP kan. Mau kunci pintu pakai HP, mau buka kunci pintu juga pakai HP. Jadi jangan sampai ketinggalan di dalam pot ini HP kalian tuh, bakal repot banget sih. Sekarang kita berlanjut ke bagian toilet ya. Ini juga aku dibikin kesemsem dan dibikin takjub banget sih. Bagaimana mungkin hotel 100 ribuan tapi toiletnya sangat futuristik begini? Futuristik merangkap estetik ini mah. Buat kalian yang suka mirror selfie, nah foto deh di toilet Bobopot, dijamin estetik. Bilik untuk kita nabung atau bilik jambannya ini juga dibagi menjadi 3. Selama 2 hari 2 malam aku stay di sini, aku nggak pernah ngantri untuk boker sih. Karena menurutku ada 3 bilik untuk boker sangat membantu ya. Dan dijamin nggak akan antri sih. Fasilitas di bilik ini juga dibilang lengkap. Disediakan tisu, disediakan hand sanitizer. Aroma dari bilik ini juga harum. Kayaknya dibersihin tiap saat sama petugasnya deh. Jet shower juga berfungsi dengan baik. Tombol flush juga berfungsi dengan baik. Yang paling penting biliknya ini sangat bersih ya. Kita lihat deh kalau keramik warna putih itu rentan dengan lumut kan. Aku dibikin amazed lagi nih sama Bobopot. Bagaimana mungkin di keramik-keramik yang putih ini aku nggak melihat noda lumut sama sekali. Nah kalau urinoirnya memang agak kurang ya, cuma nyiapin 1 dia. Kita lanjut lihat bagian kamar mandi. Kamar mandinya juga sama ya, dibagi menjadi 3. Again, selama 2 hari 2 malam aku stay di sini, aku nggak pernah antri mandi. Jadi kayak ada aja gitu 1 bilik kosong yang bisa kita pakai untuk mandi. Bobopot, jatuh cinta banget deh aku. Soalnya fasilitas di kamar mandinya juga lengkap banget guys. Jangan khawatir ya, pintunya bisa dikunci kok. Dan pintunya itu buram, jadi kita nggak akan kelihatan dari luar. Even kalaupun emang kelihatan, bisa kita gunakan fasilitas tirai. Jadi ini konsepnya kayak double secure gitu ya. Menarik sekali Bobopot. Kamar mandinya juga sangat bersih ya, didominasi oleh warna putih. Jenis showernya adalah shower tanam. Disediakan shampoo dan sabun, ada air panas juga air dingin. Di atas kepala kita juga ada exhaust biar sirkulasi udara di sini nggak pengap. Terus di bagian ujung ini juga masih ada space untuk kita naruh sabun-sabunan atau odol mungkin ya. Lantainya juga anti slip biar nggak kepleset. Kalau nginep di sini nggak usah repot-repot bawa hair dryer dari rumah. Hair dryer mereka juga kualitasnya bagus punya. Aku sempet cobain hair dryer mereka dan berfungsi dengan sangat baik. Ayo, sekarang kita ke lantai 4 alias kita menuju ke rooftop. Nah, di bagian depan-depan pot ini juga disediakan banyak communal space ya. Disediakan juga galon air minum. Oh iya, aku lupa sampaikan. Kalau di bawah pot ini, dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, itu adalah quiet hour. Atau istilahnya itu adalah mode senyap guys. Nah, di rentan waktu tersebut, kita tuh nggak diperbolehkan untuk bising. Alasan utamanya ya biar nggak mengganggu tamu yang lain yang lagi menginap di sini. Peraturan yang sangat bisa kita normalisasikan ya. Untuk keluar dari area pot, kita diwajibkan menekan tombol. Kalau dari arah dalam kita nekan tombol, tapi kalau kita dari luar kita harus scan barcode. Jadi kawasan pot ini hanya diperuntukkan untuk tamu yang menginap. Rooftop ada di lantai 4. Untuk menuju ke sana kita harus ke lantai 3 dulu ya. Nanti dari lantai 3 menuju ke lantai 4 kita naik anak tangga. Kenapa demikian? Ya karena liftnya ini cuma mentok sampai di lantai 3. By the way, Hotel Bobopot ini bisa kalian jadiin rekomendasi kalau seumpamanya kalian itu mau mencari
Hotel murah kisaran 100 ribuan yang letaknya itu strategis di pusat kota Bandung. Deket mau ke Braga, deket mau ke alun-alun, ke Pasar Baru, ke Masjid Raya Bandung. Semuanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Aku OTW mau ke rooftop. Kayak yang aku bilang di awal, kita harus naik anak tangga dulu ya. Area rooftop ini kalau malam rame, pagi juga rame. Itu karena lihat sendiri, luas banget rooftop di sini. Banyak meja, kursi, disediakan juga mini pantry. Di sini juga area smoking. Ini dia mini pantry-nya. Lengkap banget tuh. Bahkan microwave pun ada ya. Semuanya juga tersusun sangat rapi ya, nggak berantakan gitu. Ini juga nggak kalah penting. Walaupun lokasi mereka ini dekat dengan Masjid Raya, mereka juga memprioritaskan fasilitas musola di sini. Keren banget. Rapih, bersih, harum, ada tempat wudhunya lagi. Gimana? Tertarik kan pengen stay di Bobopot kalau liburan ke Bandung? Aku aja pas ngedit video ini mesem-mesem sendiri tahu nggak? Karena di Palembang belum ada Bobopot. Pihak Bobopot yang nonton video aku ini, kalau kalian kepikiran ingin bangun Bobopot di Palembang, please call me. Please endorse aku. Aku juga mau mereview Bobopot di Palembang suatu saat nanti. Aminin aja dulu. Cukup sekian video review Hotel Bobopot Alun-Alun Bandung dari Kim Channel. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Aku mohon dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku episode Kota Bandung lainnya.